Itu yang mungkin saya akan sebelum saya kasih ke Nadia, who's gonna open the session with tool-based marketing. I'm gonna share a couple of announcements. First, as we know, we are an SMB team. What we do is basically we find success stories from SMBs. So if you have a couple of good clients that you want to, perhaps publish as a case study, you just let us know, and perhaps we can work something around it. One of my favorite things is actually to talk about the client success stories. Like this video that I'm going to show you is from an SMB in Semarang. They make batik. So the founder is a woman, a lady, only 21 years old. And she doesn't have any website, she doesn't have any offline store, but 90% of her sales come from Facebook. It's an amazing business story where you can see from the case study itself that it's actually just one example of a business that can find success on Facebook. So let's check it out. Jadi awalnya jualan itu nggak sengaja. Saya mulai belajar dari buku atau dari orang-orang yang lebih senior tentang proses pembuatan batik. Saya akhirnya fall in love with batik. Dari situ akhirnya saya mulai mengembangkan kain-kain tersebut menjadi baju. Saya mulai browsing ada nggak sih komunitas orang-orang yang memang suka batik yang itu saya ingin buat. Setelah ketemu orang-orangnya saya angkatin, ketemu sama lokal. Habis itu mulailah jualan di sana. Waktu mulai aku dibantu dengan teman dan juga pada saat itu satu karyawan. Saat ini kita memiliki 66 orang karyawan, di mana 27 di antaranya adalah orang yang disable. Kita mulai dari yang disable dan kemudian over time memulai orang-orang yang MVP, yang bisa menggunakan tangan atau kaki, baik itu dari lahir ataupun karena kecelakaan. Saya ingin orang-orang itu bisa melihat mereka because of their ability and not from their disability. Awalnya pas dipindah dari Facebook profile ke Facebook page sempat bingung banget karena memang 95% dari sales itu dari Facebook profile. Pindah dari Facebook profile ke Facebook page adalah salah satu keputusan yang tepat dan saya ambil untuk bantu Google. Saya telah mengalami peningkatan jumlah sales sebanyak kira-kira 60%. Saya juga mengalami peningkatan customer base sebanyak 70%. Saya menggunakan page insight untuk lihat customer saya itu lokasinya di mana. 45% dari customer saya asalnya dari Jakarta, 10% dari Surabaya, 40% dari kota-kota lain di Indonesia, dan sisa 5% dari titip pertanyaan nggak? Saya lebih sering untuk melakukan schedule. Jadi post tersebut nggak langsung dipublish, tapi di schedule dulu untuk waktu-waktu tertentu. Biasanya saat ini adalah di mana saya lebih banyak online. Setelah saya schedule, saya akan melakukan post di mana post tersebut itu akan saya promosikan ke orang-orang yang menurut saya bakalan tertarik. Orang-orang kan biasanya kalau ada yang interest itu bakalan komen. Kami sebagai admin harus reply secepat dan seakurat mungkin. Jadi customer itu interestnya masih di situ. Saya menggunakan Facebook page dari bulan September tahun lalu. Return on expense-nya biasanya sekitar 25 kali. Untuk kedepannya, Batik Kultur berharap bisa membuka lebih banyak lagi galeri di kota-kota besar Indonesia. Dengan menggunakan Facebook page, bisnis Anda bisa lebih berkembang. Ya, itu Dia Valencia, ceritanya Dia Valencia. There's nothing small about being small business. Cerita kayak dia ini adalah salah satu mungkin success story yang ada di Facebook dari banyak lagi. Dan di Indonesia kita tahu ada 57 juta UKM yang ada di tanah air sekarang, dan 15 juta di antaranya udah terjun ke online. Dan ketika kita tanya mereka ngapain di online, ya, basically lebih banyak di Facebook juga, di Instagram dan segala macam. Dan 57 juta UKM tadi itu contribute to about 60% of GDP di Indonesia, dan plus juga lebih dari 90% workforce di Indonesia. Jadi kalau misalnya dilihat banyak sekali opportunity yang ada, dan makanya
sharing juga ke teman-teman di agency. Ini salah satu sebetulnya sweet spot juga buat kalian. Kalau misalnya selama ini mungkin masuknya ke big brands atau enggak emerging brands, tapi mereka yang mungkin bisa spend $500 sampai $100,000 per bulan gitu untuk ads, itu banyak juga butuh bantuan gitu dari teman-teman yang udah expert. So itu mungkin satu bisnis yang baru gitu yang mungkin bisa dikonsider juga kalau misalnya mau lebih aktif di situ. Dan selain itu juga kita tahu bahwa this is a huge market buat kita di Facebook. Makanya kalau misalnya Anda lihat di career page kita ini sekalian pengumuman public service now. We are hiring ada banyak sekali di sini ya kita lagi ini. Jadi kalau misalnya ada teman, saudara, sanak, family segala macam yang lagi nyari yang lagi nyari kerjaan bisa refer ke kita. Jadi untuk yang posisi di Singapura, jadi kita semua posisi di Singapura, dan juga lebih banyak kalau misalnya mau dilihat di Jakarta. Mulai dari strategic partner buat tourism agency, ada juga sampai ke lowongan executive assistant juga kita lagi cari. Oke, jadi kalau ada teman saudara bisa langsung go to Oke. Selain itu juga public service announcement, this is very important for agencies. Kalau misalnya tertarik untuk learn more about Facebook, this is what you can do too. You can learn more and take 50 e-learning modules for free lewat Blueprint, oke? Dan itu bisa spend kayak 6 jam mungkin tarik, and then you finish. Terus yang kedua, kalau misalnya mau tahu case study kayak Dia Valencia atau nggak di vertikal lain, di industri lain, di size bisnis yang lain, Anda bisa ke facebook.com/business. Case study material, you can also check industry reports di FBIQ, banyak sekali yang bisa di cover di situ. Dan kalau misalnya ada masalah dengan ads, payment segala macam, bisa langsung kontak ke client support kita di facebook.com/business/resource. So itu public service langsung saya untuk Facebook Tuesday kali ini, untuk sebuah opening juga. Sebelum saya panggil, mari kita sambut Nadia Tan. Tepuk tangan untuk Nadia. Halo, nama saya Nadia. Saya orang Indonesia, tapi saya nggak lulus SMA. Habis lulus SMA saya pindah ke Singapura untuk belajar. Jadi saya mau ngomong pakai bahasa Indonesia hari ini. Except ada yang mau saya ngomong pakai bahasa Inggris nih. Semua pakai bahasa Indonesia oke ya? Okay. Tapi maaf ya kalau bahasa Indonesia saya rada-rada mislak. Saya udah di Facebook selama lebih dari 4 tahun. Saya mulainya jadi marketing scientist. Marketing scientist itu kerjaannya bikin research untuk melihat efektifnya ads di Facebook dan juga ads di publisher lain. Jadi misi kita di Facebook Marketing Science adalah untuk memberikan the right measurement buat advertising campaign. Karena kalau misalnya kita measure the wrong thing, jadinya kita ada konklusi yang salah kan. Dan kalau bikin konklusi yang salah, nanti jadi action berikutnya salah. Bener kan? Benar. Ini saya tunggu ini. Terus setelah saya 3 tahun di marketing science, saya ke Facebook Small and Medium Business karena saya terinspirasi oleh Wesley, salah satu orangnya, dan juga cerita-cerita seperti Dia Valencia yang memberikan employment kepada orang yang cacat, kepada orang-orang yang perlu bantuan, dan saya benar-benar merasa passionate about small and medium business. SMB di Indonesia bukan hanya small and medium tapi MM-an, moga-moga. Terus oke deh, saya sebelum saya mulai, saya mau tanya, di sini ada yang punya teman yang pernah di dalam bad romance nggak, yang punya bad relationship, atau pernah advice orang yang dalam bad romance? Saya punya teman kayak gitu, banyak yang nggak mau ngaku aja. So saya punya teman ini, dia udah 10 tahun pacaran dari SMA gitu, tapi udah dulu mungkin oke, sekarang itu relationshipnya kurang oke gitu, dia udah jadi toxic karena mereka udah menjadi orang yang berbeda. Tapi dia tuh takut putus, meskipun saya udah bilang bolak-balik, aduh saya deh, dia udah toxic. Tapi dia bilang, tapi saya teman-teman saya tuh
kita punya teman banyak sama mama papa udah kenalan. Saya pindah sekolah buat dia, saya pindah kerja buat dia. Tapi nggak mau aja putus. Seperti orang di relationship kita dengan click based measurement, benar nggak? Kita banyak kita membangun karir kita dengan klik, membangun company kita dengan klik. Tapi kita tahu klik itu mungkin udah kurang begitu berguna lagi sekarang karena konsumen kita udah pindah gaya hidupnya. Dulu cuma punya satu laptop, jadi klik bisa satu klik terus jadi sales. Itu klik is a good proxy buat sales, benar? Tapi sekarang on average orang tuh punya 3,6 device. Saya di sini punya maksudnya cuma Google. Cuma satu aja orang. Dan average satu aja. Jadi 2 orang dari 100 orang ini. Tapi on average kita punya lebih dari 1 device kan. Jadi mungkin kayak seperti saya beli ini sepatu misalnya. Saya lihat di iklan di Facebook Ads, terus habis itu saya cek di online di desktop saya waktu lagi kerja pagi-pagi. Habis itu akhirnya saya pergi di toko sepatu juga buat beli. Setelah saya chat dengan the owner of the shoe shop. Jadinya kalau misalnya kita cuma pakai klik, nggak ada yang saya klik mestinya. Soalnya semuanya saya lihat. Terus habis itu saya pergi ke desktop ke website-nya directly. Terus saya beli di shopnya. Dan kalau kita mengandalkan last click itu seperti begini, karena kasirnya doang kan yang ringin the sales. Kalau saya jadi CMO itu top the shoe brand, saya hire aja banyak kasir, benar kan? Nggak pakai ad sama sekali. Bayangin kalau Louis Vuitton bikin kayak gitu, dia cuma nyewa kasir aja, nggak bakal dapat traffic, bener nggak? Nah itulah. Jadi hari ini saya mau akhirnya. Jadi saya hari ini mau kasih 5 alasan bagaimana kenapa kamu harus putus cinta sama click measurement. Oke? Nah ini foto saya dan 2 anjing saya dan anak saya yang namanya Cat. Saya kasih nama dia Cat supaya saya bisa bilang I have 2 dogs and a cat. Makanya tuh anak benci banget sama gue. Oke. Jadi alasan pertama untuk putus cinta sama klik. Klik itu sekarang bukan good proxy buat sales anymore gitu. Dulu is quite a good proxy buat sales. Tapi sekarang kalau misalnya kamu CPG companies, klik itu mungkin capture less than 1% of your sales, or maybe 5%. Tapi bisa juga capture 95% of your sales. Tapi jadi itu variasinya Ini di Conclave Jakarta. Jakarta. 5%, 90%. Kalau misalnya kita mau menggunakan itu sebagai proxy, harus lebih stabil dong ya. Dan itu problem ini bakal menjadi lebih gede semasa kita makin menjadi lebih mobile gitu. Ini seperti misalnya Ferdi, ini kayak Ferdi nggak tampangnya? Kayak Ferdi. Ferdi dia punya 3 device, 1 laptop di kantor, 1 iPad di rumah, dan 1 telepon. Mungkin 2 telepon malah. Dan tiap kali dia browsing di 1 telepon kalau di yang pakai Google. Kalau kita pakai cookie dipikir itu 3 orang bener nggak? Karena kita nggak tahu itu 1 yang orang. ngomong dari tadi nih orang. Nah karena itu masalahnya kita bikin campaign, kita pikir bukan reach 1 orang aja tapi reach berapa orang? 3 orang, benar kan? Dan seandainya kita tahu frekuensi yang optimal, kita bikin research, frekuensi yang optimal buat biar dia jadi convert ke sales itu 7 sebelum 1 orang jadi convert sales. Tapi kalau kita pikir itu 3 device itu berbeda, kita coba display 7 ads per device, benar nggak? Jadi 7 kali 3 dia dapat 21 ads. Itu bukan aja wasteful luar biasa, tapi irritating, benar nggak? Dikejar-kejar. Makanya itu kita bikin kita Atlas. Jadi Atlas itu salah satu company kita dengan cookie reach itu di overstate by 58% karena orang punya multi device. Jadi dipikir kita reach 100 orang, meski kita reach 100 orang, tapi dengan cookie dipikir reachnya 158 orang. Dan frequency overstated dengan 141%. Wasteful dan spammy, bad user experience. And the problem bakal jadi lebih besar dengan lebih tahun. Ini graf menunjukkan tahun 1950 tuh eranya radio, tahun 1910 sampai 2000 eranya televisi, 2000 itu eranya digital naik. Tapi lihat tuh 2017 diperkirakan bakal overtake digital udah. Kita udah overtake TV sekarang. Oh iya. Oke. Nah, dan itu problem bahkan juga menjadi lebih besar karena
kita suka di mobile phone itu semua nggak pakai mobile web browser lagi kan. Mobile web browser mungkin cookie masih bekerja lah gitu. Tapi kita semua pakai app, dan app itu cookie benar-benar bekerja. Dan 60% time ini data tahun 2012 dari untuk mobile web itu 80% time spent di mobile itu di mobile app where cookies do not work. Tapi di Indonesia itu it's more like 95% of time spent on mobile itu di app. Jadi problemnya bakal lebih besar di Indonesia. Oke? Nah, nomor 2. Alasan pertama itu kan klik itu bukan good proxy anymore, itu kita adalah di mobile world sekarang. Yang kedua adalah klik itu juga bukan good proxy buat brand metrics. Ini study dilakukan oleh Nielsen. Dia lihat korelasi antara ad recall, jadi brand yang datang dari brand ad recall, brand awareness sama purchase intent. Dengan kita lihat click through rate ya. Terus clicks itu benar-benar gak ada korelasinya dengan any brand metrics. Jadi karena mungkin orang klik, belum tentu orang itu bakal want to purchase atau bakal recall the ads. Bisa juga accidentally click, atau bisa juga ada clickers dan ada buyers. Oke? But clickers not necessarily buyers. Bahkan buat online advertising, ROI sama click through rate itu gak ada korelasinya. Nah ini saya jelasin. Click through rate ini yang di x-axis sama yang ROI itu di y-axis. Jadi kalau click through rate 0,1 bisa positif, bisa juga negatif. Dan kalau lihat korelasinya benar-benar nggak ada korelasi. Jadi click through rate ROI benar-benar nggak ada korelasinya sama sekali. Yang ketiga ya. Ini clickers itu bukan necessarily buyers. Yang keempat, clickers not necessarily buyers. Jadi yang merah, orang yang line oranye itu number of clicks per person. Oke? Jadi makin tinggi, makin sering ngeklik. Jadi yang sering ngeklik itu, yang ini male 55, 64, male 65 plus, sama female yang udah tua juga yang 55 sampai 55 plus. Oke? Bar chartnya itu adalah incremental donations per person. Jadinya banyaknya dia donate. Ini dari political campaign in the US. Kita dapat hasilnya ini. Jadi kita lihat yang banyak beli atau yang banyak bikin donation adalah orang-orang yang muda 35 ke atas, dan itu female 35 ke atas. Kalau kita optimize buat clicks dan bukan donator, kita optimize buat orang-orang tua. Kita beli, kita yang ini banyak ngeklik ya, kita beli aja yang banyak yang ngeklik, tapi belum tentu dia donate the most. Jadi clickers are not necessarily buyers. Saya nggak punya slide tadi, tapi Comscore tadi ulang 2 kali. Yuk, lihat 8% dari internet population accounts for 85% of the total clicks. Jadi ada nih segrup orang yang emang ngedemen ngeklik, dan mereka tuh lebih banyak begitu Comscore lihat lebih dalam, itu cenderung kepada perempuan yang suka visit gambling site, job site, sama education site. Jadi ada gamblers atau lagi study atau lagi cari kerja gitu. Jadinya message-nya adalah optimizing for clicks, not necessarily optimize for sales. Oke, there are clickers, there are buyers. Jadi gimana caranya untuk apa yang setelah kita bilang click is not useful, click through is not useful, jadi gimana dong kita measure the right thing? Kita mesti go back, kita tuh marketing bukan marketing kepada click kan, bukan kita marketing kepada orang, people. Jadi kita mau mendorong orang-orang untuk think about people based measurement daripada click based measurement atau cookie based measurement. Kita think about people, back to the basic of advertising. Jadi people based measurement itu cross platform, nggak peduli kamu di phone atau di iPad atau di laptop. Terus it's accurate because it measures real business outcome. Remember, clicks do not buy things. People buy things. Okay? And the most important thing is when you measure the right thing, you make the right conclusion. Because bad conclusion leads to bad decisions, and bad decision leads to bad business outcome. So, gimana kita bikin people-based measurement? Kan kita tadi udah ngomong, kita mau go back to the basic of advertising. Advertising at its very fundamental advertising is you
you want to reach the right people at the right time with the right amount of frequency. Iya, ada Setuju? kode ini. People, not clicks. Second, you want your ads to Lagi live change juga tuh kode ini their tuh kayaknya. perception about your brand. Make them love your brand. Make them feel that your brand is the best. Make them want, desire that brand. And finally, you want them to purchase. Right? That's the holy grail. You want them to action on your advertising. Reach, resonance, reaction. 3 R's. That's the most important thing you take away from this. Reach the right people, change their perception about your brand, and cause them to purchase or take action. Dan Facebook sudah, semenjak saya join tahun 2012, we have done a lot to change the way the industry measure advertising, digital advertising. Kita bekerja sama, kita bukan Facebook Marketing Science, itu bukan internal research team. Jadi tugas kita adalah bekerja sama dengan external research untuk memberikan advertiser objective point of view, gimana cara how your advertising performs. Jadi kita bekerja sama dengan Nielsen. Dan dengan Nielsen kita ada di Nielsen Digital Rate. Itu measure berapa akuratnya Facebook dalam reach your target untuk reach your target audience. Misalnya, you want to target all moms in Indonesia. How many percent of people age 18 plus that you reach women with your advertising campaign? Bukan hanya Facebook juga, Nielsen ad rating measure not only Facebook tapi juga your other publisher, digital ad rating. Dan Facebook tidak run this particular research. Resonance. The resonance ada beberapa, ada 4 way that you can bisa measure your advertising campaign. Satu adalah brand lift tool, internal research kita yang brand tool, so that one is free. Yang kedua adalah Nielsen Brand Effect, itu made available buat klien-klien, dan there is a minimum spend because obviously we have to pay Nielsen for it. Terus Millwall Brown, kita juga bekerja sama dengan Millwall Brown, bukan hanya Nielsen. Intinya adalah kita bekerja sama dengan pihak klien untuk measure the effectiveness of our advertising. Karena kalau misalnya kita measure sendiri, itu seperti kita dikasih PR atau ulangan, terus kita nilai sendiri gitu. Jadi kan kita advertiser juga nggak mau begitu. Nah, dalam slide berikut ini saya akan jelaskan gimana cara kita thinking about measurement. Tapi sebelum kita lupa, dalam reaction kita juga ada convert yang klien-klien bisa utilize. Kita juga bisa bikin geotest. Nanti saya jelaskan geotest itu apa dan hal-hal yang lain. Oke, ini Nielsen Brand Effect, ini Millwall Brown Brand Effect, dan internal Facebook tool. Kita ada konsep test and control. Jadi seperti ngetes obat gitu. Jadi setengah populasi di-expose dengan ads, dan setengahnya misalnya tidak di-expose dengan ads. Jadi satu didapat in the test group dan the other is in the control group. Yang di test group lihat ads, yang di sebelahnya tidak lihat ads. Hari berikutnya di poll dengan Facebook dalam Facebook newsfeed tanya, do you recall seeing an ad for Gillette in the past 7 days? Dan intinya kalau misalnya orang nggak tahu kita lihat ads atau mungkin dia dilihat ads di jalan gitu. Oh yeah, I recall seeing an ad, tapi actually he didn't see it on Facebook. Dan intinya semua both sides itu di-expose dengan external force, kan? Yang beda adalah yang sebelah sini lihat ads di Facebook. Jadi dampaknya advertising di Facebook itu adalah lift dari awareness di sebelah sini dan sebelah sini. Oke, jelas kan? Jadi semuanya dapat advertising externally. The only difference adalah the drop in Facebook advertising. Oke? Nah, dan kita tahu dalam kita lihat many studies in the past that my previous team has conducted. Facebook is effective in driving brand metrics, and we know that it is very effective in driving brand awareness, in ad recall, and we have moved purchase intent as well. Okay, dan kalau misalnya buat reaction, sales, kita juga prinsipnya sama. Ada satu grup yang dapat ads dan satu grup tidak dapat ads. The only difference adalah satu terima ads dan satu tidak terima ads. Semua expose the same thing. Kenapa kita bikin begitu? Saya tuh dari Bogor dulunya, dan saya punya cerita kalau misalnya saya jualan payung di Bogor gitu ya. Biasanya saya jualan payung 5
50 payung dalam sebulan. Terus saya tiba-tiba bikin Facebook advertising. Wah, tiba-tiba saya jual payung 1.000 sebulan. Wah, Inggrisnya 950 kan. Tapi kalau saya lihat itu udah kalau komentarnya tutup bergambar. Nah, intinya itu kan tidak adil kan, itu bukan gara-gara 50 kan gara-gara Facebook, karena mungkin ada yang karena Facebook, tapi karena juga saya nggak punya kompetitor dan karena hujan terus tiap hari di Bogor. Nah, kalau misalnya mau mengukur yang benar, itu setengah kota Bogor dikasih advertising, setengah dikasih advertising. Yang dikasih advertising mungkin 500 sebenarnya, yang sebelahnya dikasih advertising mungkin 300, jadi leadnya bukan 950 tapi 200. Ini cuma kita ngomong ini di Facebook karena orang itu balik tiap hari, jadi kita bikin group of patient gitu. Itu important fact. Jadi dan foto harus sama gitu. Jadi kita pisahnya dari kita kenapa nggak klik dan kenapa nggak pisahnya population yang klik dan nggak klik gitu, karena the clickers is very different from the non-clickers. Seperti dibuktikan dengan Comscore tadi kan ada 80%